Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya, apa kabar? Ketemu lagi bareng gue Herjuno Syaputra. Sore ini di podcast Aksi Nyata dari kamu untuk Indonesia. Nah, seperti biasa tiap sorenya kita selalu hadir podcast Aksi Nyata ini dengan berbagai tema, berbagai narasumber, dan tentunya insight dan values yang luar biasa yang sangat bisa memperkaya pengetahuan kita, apapun yang kadang membuat kita kadang ini yang nggak mengerti, akhirnya somehow bisa sedikit mengerti dengan bahasan-bahasan yang kita bahas tiap sorenya jam 4 di berbagai platformnya ya. Nah, kalau sore hari ini apa kabar semuanya teman-teman yang sudah nonton ya, boleh absen di kolom komen dari mana aja. Terima kasih semuanya yang sudah meluangkan waktunya hampir setiap hari bersama kami di podcast Aksi Nyata untuk ngobrol dengan tadi banyak sekali insight yang kita punya. Dan tentunya apapun yang teman-teman kerjakan untuk hari ini semoga membawa berkah untuk banyak orang, dan kita juga sebagai pribadi makin lebih baik tiap harinya dengan pengalaman dan ilmu yang kita punya setiap harinya. Nah, seperti biasa Juno mau ngingetin kalau teman-teman bisa nonton podcast Aksi Nyata ini di banyak sekali platform yang teman-teman bisa saksikan, mulai dari Instagram, Twitter, TikTok, Facebooknya Partai Perindo ya, @partai-perindo, RCTI Plus, Okezone, Sindo News, iNews.id, YouTube-nya Partai Perindo, dan juga website dari Partai Perindo. Tinggal dipilih mau yang mana, itu semua bisa ditonton. Kalau penontonnya nggak bisa full, nanti setengah bisa nonton rerun lagi karena banyak di archive ya di beberapa portal tadi. Nah, kalau bicara mengenai e-voucher, seperti biasa tiap sore ada e-voucher untuk teman-teman yang pengen mungkin lumayan mau belanja online. Ada 100.000 ya untuk masing-masing pemenang. Ada beberapa pemenang yang nanti kita umumkan. Caranya gampang, tinggal bikin quotes yang paling asik, yang paling relate sama obrolan kita sore ini. Nanti beberapa akan kita ambil pemenangnya dan nanti kita umumin di Instagramnya Partai Perindo. Dan yang paling penting adalah teman-teman harus follow Instagramnya Partai Perindo @partai-perindo. Nah, bicara mengenai tema hari ini ya, gue udah kedatangan bintang tamu yang untuk kita bahas hari ini. Sebenarnya kalau bicara hukum di tanah air, kita udah sering banget bahas ini dari berbagai perspektif, mulai dari bagaimana penegakan hukum itu sendiri atau kasus-kasus yang lagi hype, terus banyak sekali. Tapi kalau bicara mengenai hari ini, mungkin kita akan coba review atau bahas lagi secara general ya, kalau bicara hukum di tanah air seperti apa frame-nya ya, bigger frame-nya untuk saat ini, dan seperti apa sebenarnya penegakan. Dan kita juga anak muda somehow harus penting sekali tahu mengenai do and don'ts ya, what to do when we are facing the law gitu, karena kan kita tahu bahwa hidupnya kan punya aturan, nggak boleh semaunya, nggak boleh semena-mena gitu. Apalagi social media juga punya aturan. Jadi ini yang coba kita bahas hari ini dengan narasumber yang sudah hadir. Ya, langsung aja saya sapa. Ada ditulisnya Bang sih, tapi aku panggilnya Kak Ferry aja lah ya. Ada Kak Ferry Iman Halim SH ya. Kak Ferry ini adalah Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Hukum dan HAM DPP Pemuda Perindo, sekaligus Founding and Managing Partner Halim Arif & Co. Law Firm. Waduh, keren banget namanya. Apa kabar Kak Ferry? Alhamdulillah baik, Sehat ya? Mas. Alhamdulillah. Oke, aduh, Halim Arif & Co. and Law Firm. Berarti ini udah punya law firm sendiri dong? Iya, iya. Aduh, masih muda udah punya law firm ya. Alhamdulillah. Dan tergabung juga di partai politik. Nah, Kak Ferry, Ya, apa kabar, sehat ya? alhamdulillah. Oke, lately ngapain aja? Sehari-hari ya kita Nah, masih running kerjaan sebagai lawyer. mhm, Itu juga ada mengurus masalah kepailitan juga. oke. Oke, terus karena memang lagi rame kan masalah Hmm, kepailitan. Terus sekarang aktif juga di Pemuda Perindo. Pemuda Perindo. Ya, Oke. di bidang hukum dan HAM-nya. Mhm. Jadi ya sehari-hari rutinitas kita ya itu aja sih gitu. Ini trivia sebelum kita mulai. What is the best thing about being lawyer? In your own perspective. Oke. Kalau menurut pandangan saya Ah, gini, di dalam suatu keluarga itu yang penting ada lawyer Oke. Kenapa? karena Ah, semua urusan di kehidupan sehari-hari pasti bersinggungan dengan hukum, oke. apapun itu. Wow. Kedua Hmm. masih ada dokter. Oke, good. Eh, Yes. Kalau kita sakit semua
kita bisa tinggal nanya aja lah ke anggota member family kita kan. Betul. Yang ketiga mungkin accountant. Jadi itu paling penting itu. Oke. Jadi yang membanggakan adalah masuk sebagai hidup sebagai seseorang yang punya profesinya sebagai seorang lawyer. Ya. Itu sangat-sangat Oke. menyenangkan lah ya. Menyenangkan. Ini menarik bahwa aku sih setuju tadi kayak dokter itu kan memang dream job ya untuk banyak orang, lawyer, ya accountant, even ya beberapa job lainnya. Kalau kita lihat Kak Ferry bahwa Kak Ferry sendiri jawabannya tuh somehow kalau aku bisa ini bangga sekali ya dengan pekerjaan sekarang, happy seperti itu ya. Tapi pernah nggak sih kepikiran bahwa this job that you got now itu memang dari dulu atau memang ya by the time nature organically terjadi atau memang sudah by plan sebenarnya dari dulu? Sebetulnya plannya dulu. Kalau saya udah zaman sekolah tuh dulu sosial, masuk kelas sosial. Sosial. Saya senang sekali banget bergaul, interaksi sama orang lain. Nah, kemudian masuk kuliah Fakultas Hukum. Fakultas Hukum. Karena basicnya saya dulu inginnya jadi diplomat lah. Makanya pada saat Fakultas Hukum tuh saya ngambil kekhususan programnya itu hukum internasional. Nah, tapi kok perjalanannya saya ngelihat banyak orang yang di Indonesia ya mungkin secara khusus permasalahan hukumnya tuh banyak gitu. Nah, saya tuh merasa terpanggil gitu. Kenapa saya nggak menjadi bagian dari praktisi hukum yang bisa membantulah masyarakat atau orang-orang yang memang pencari keadilan di Indonesia. Makanya saya beralih profesi, bukan beralih profesi ya, beralih keinginan menentukan. Tapi tetap tadi base-nya hukum kan ya. Cuman mungkin hukum. Lebih ke ya tadi subnya ya spesifiknya apa jadi gitu. Lawyer sekarang. Jadi lawyer. Gitu. Karena banyak kan anak-anak yang lulusan hukum banyak banget loh. Banyak banget. Temenku banyak banget. Somehow beberapa ada yang nggak kepake, ada yang mungkin karena ya tadi bukan passionnya atau karena orang tuanya lawyer jadi anaknya biasanya harus gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin masih kuliah hukum atau yang mungkin kepikiran ngambil jurusan hukum, ketika menekuni dunia hukum ya, lawyer atau apalah nanti jadinya, apa sih yang harus kita punya bekal ketika kita gue mau kuliah tapi jurusan hukum? Apa menurut yang sudah dijalani Kak Ferry? Kalau berdasarkan pengalaman pertama harus yakin. Harus yakin dulu. Harus punya passion. Itu harus punya passion yang pertama. Terus kedua, integritas sama pekerjaan. Jadi komit sama pekerjaan kita. Yang ketiga, loyal. Jadi tengah jalan tuh nggak banyak yang udah jadi lawyer bertahun-tahun, tapi kemudian kok passionnya nggak di sini, capek, akhirnya pindah jadi masuk ke company, jadi legal biasa, atau mungkin masuk ke bank. Ya, itu banyak terjadi. Nah, makanya yang paling penting sebagai seorang lawyer mental sih, mental, karena pressure-nya tuh besar. Thanks so. Ya, kelihatan sih kalau ya kita nggak tahu banyak, cuman kalau lihat di film-film lawyer memang nggak hanya di film ya, di beberapa media gitu kan, lawyer yang tampil gitu memang luar biasa mentalnya, pressure-nya juga. Oke, Kak Ferry, sebelum kita bicara mengenai hukum di tanah air dulu, tadi kan sudah cerita gimana ngambil hukum segala macam. Mungkin ada hal yang belum kita tahu dari teman-teman di sini. Kak Ferry, any other activities yang mungkin mau dikenalin? Silakan, kenalan dulu sedikit aja, 1-2 kalimat. Anything you wanna say? Makasih Mas. Kalau tentang saya sih sebetulnya tadi udah secara singkat udah disampaikan. Basicnya saya dari Fakultas Hukum, terus kemudian sekarang jadi lawyer, aktivitasnya jadi untuk jadi kurator juga di bidang kepailitan, pengacara pajak. Dan yang terakhir kan aktif juga di Pemuda Perindo gitu. Nah kalau Perindo sendiri ini kan kalau aku baca nih udah punya kantor hukum sendiri. Kenapa akhirnya terjun ke sesuatu yang nggak beda ya? Sebenarnya ada linearnya ya. Pemuda Perindo nih. Alasannya apa? Karena gini, kita untuk melakukan perubahan di dalam suatu sistem itu kita harus mesti masuk ke dalam sistemnya kan. Nah, dengan bekal pengetahuan hukum gitu ya, harapannya sih bisa mendorong Pemuda Perindo ini untuk setiap langkah-langkahnya juga mantep gitu, secara legitimasinya juga gitu. Tapi ini menurut Kak Ferry sendiri itu different things nggak sih, atau sebenarnya
Ya ada garis merahnya. Garis merahnya ada sih. Ada ya. Garis merah ada. Jadi satu sisi running kantor, ngurus klien semua, tapi di satu sisi di Pemuda Perindo pasti kan ada kayak sosialisasi, ada aturan yang baru, tentu kita perlu analisa. Nah, itu yang sejalan dengan pekerjaan saya sih. Gitu. I see. Jadi ini dua hal yang nggak beda-beda banget lah ya. Dan belum lagi kan misalnya ada sengketa pilkada atau pileg atau pilpres. Nah, itu kan pasti lawyer kan yang maju di sana kan untuk di MK-nya gitu. Oke, Kak Ferry. Nah, kalau kita bicara mengenai hukum ya di tanah air, ini mungkin pertanyaan yang agak general sekali. Bagaimana Kak Ferry melihat penegakan hukum di tanah air? Sudah relatif baik kah atau memang ada hal-hal yang memang perlu diperbaiki? Karena mungkin ya ini hanya pendapat. Banyak orang di luar sana berpikir bahwa hukum itu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas kalau yang di tanah air. Tapi kalau dari perspektif Kak Ferry sendiri seperti apa? Kalau perspektif saya sih sebetulnya gini, saya tipikal yang positif gitu ya, bahwa di Indonesia ini namanya hukum itu harus dan pasti bisa ditegakkan. Memang dalam perjalanannya ada ketentuan-ketentuan atau aturan yang perlu diperbarui, karena kan hukum itu dinamis gitu kan. Exactly. Ya, jadi nggak mungkin dinamis. Iya, dengan aturan yang lama bisa mengcover dengan aturan yang kejadian-kejadian yang baru sekarang. Nah, jadi kalau dibilang tumpul ke bawah tajam ke atas tumpul ke bawah itu sebetulnya itu betul juga sih, karena ya banyak kok peristiwa-peristiwa kayak misalnya ada kakek-kakek yang sebetulnya human interest banget ya, dia mencuri kayu gitu, tapi hukumannya mungkin lebih berat dibanding dengan misalkan koruptor ya. Kalau saya bilang sistemnya sudah oke, tapi ketika memang itu terjadi, kita bicara lagi mengenai oknum. Kalau ada penyelewengannya, kita bicara oknum. Karena kalau lembaganya saya yakin itu di Indonesia sudah oke ya. Terus aturannya sudah oke, tapi itu hanya oknum. Dan yang pasti kan sekarang hati nurani itu yang harus dikedepankan sebagai seorang penegak hukum. Betul. Kita nggak bisa sih hanya based on a textbook gitu. Letter luck-nya harus begini, tapi nggak melihat konteks relevansi itu. Buat saya salah. Jadi kalau kita lihat beberapa kasus kan ada yang tadi yang Kak Ferry misalnya kakek-kakek nyuri mangga atau apalah ya, memang mereka untuk bertahan hidup mungkin hukumnya harus ditegakkan, tapi kita logiknya juga tetap jalan betul. Bahwa ada human interest, kita juga lihat bahwa perikemanusiaan motifnya lah kan. Jadi di situ kita bisa lihat bahwa hukum tetap ditegakkan tapi ada diskresinya Mas. Gitu. Jadi nggak yang tapi kan kalau banyak di lapangan ya, nggak banyak mungkin ya, tapi yang viral gitu ya, dia tetap aja hukumannya berat padahal si kakek cuman buat bertahan hidup gitu ya. Nah ini gimana Kak Ferry ngelihat bahwa ternyata nggak segampang itu ketika ya kalau kita ya mungkin untuk penegak hukum yang tadi punya ya yang nalar yang jauh, yang nggak cuman textbook, akan melihat itu dari berbeda case ya, dari berbeda perspektif. Tapi kalau lihat kejadian ada yang cuma nyuri hukumannya apa gitu, itu kan kayak ya ada beberapa kasus gitu. Itu gimana kalau Kak Ferry sendiri ngelihat? Kalau saya ngelihat itu yang saya bilang Mas. Kalau aturannya atau rekan-rekan dari penegak hukum yang lain itu sudah betul ya menjalankan tugasnya gitu. Tapi balik lagi sekarang kan hati nurani yang harus dikedepankan. Kedua, sekarang kan praktek restoratif justice juga sudah mulai dikencangkan. Restoratif justice itu jadi nggak semua permasalahan itu berujungnya di vonis pengadilan gitu, sepanjang memang bisa diselesaikan secara musyawarah kan gitu. Nah kalau bicara ini menarik, restoratif justice, aku sering sekali mendengar ini dan ya teman-teman mungkin juga sering mendengar ya kalau prinsip keadilan restoratif ini ya. Ini kalau kita mungkin bahasa yang lebih kita gampang untuk kasih ke teman-teman yang nonton, restoratif justice ini seperti apa sih Kak Ferry misalnya nih dalam satu kasus misalnya? Jadi contohnya gini, yang paling viral kemarin kan sebetulnya yang istri memarahi suami. Iya, yang gitu beberapa waktu lalu. Oke. Istri memarahi suami. Karena kan ceritanya mabok ya, terus dimarahi, tapi malah suaminya dia membuat laporan polisi kan, kemudian sampai dituntut lah sampai di proses pengadilan. Nah itu kan rame. Nah itu rame sekali. Sebetulnya kalau pandangan saya ya nggak salah juga sih sebetulnya untuk si istri memarahi seorang yang suami yang melakukan perbuatan seperti itu gitu. Terus kemudian ada restoratif justice kan, akhirnya
Jaksa Agung kemudian mengambil inisiatif kan untuk melakukan inseminasi khusus. Nah kemudian akhirnya diputus dari jaksa penuntut umumnya memberikan tuntutannya bebas. Nah itu balik lagi, itu kan hati nurani yang dikedepankan. Apakah perlu seorang istri ya, kita bicara case ya, yang sudah terjadi, seorang istri dipidana karena suaminya sendiri karena untuk melakukan perbuatan kayak misalnya mabuk, kayak seperti itu. Jadi kalau restoratif tadi memang hukum itu fungsinya tadi ya menyeimbangkan atau penyelesaiannya itu dikembalikan seperti keadaan semula sebelum terjadinya. Apalagi kalau case-nya yang memang salah nggak sih kalau aku bilang kecil gitu ya atau sepele gitu ya? Ya nggak juga ya. Sih. Tapi mungkin case-case yang memang bisa diselesaikan dengan kekeluargaan. Betul. Nah, menarik nih Kak Ferry. Kalau aku baca beberapa ada kasus case hukum ya yang lagi marak ini memang contoh nih ya. Kak Iko Uwais dan pelapor itu, polisi bilang ada restoratif justice kemungkinan ya. Nah, hal-hal kayak gini ya Kak ya, yang kalau kita ada sengketa, perselisihan seperti ini bisa tadi rananya ke restoratif justice, let's say mediasi mungkin ya. Ada mediasi kemudian perdamaian lah di antara para pihak yang bersengketa kan. Jadi itu opsi yang bisa dipakai ya ketika ini. Ini juga ada di baru nih Rabu 22 Juni. Ini Kejati Kalbar juga menghentikan kasus orang tua yang aniaya anak karena buang air sembarangan. Nah, kayak gini nih harusnya memang tadi kalau kita lihat ya, masalah rumah tangga, domestic problem ya. Itu tuh juga bisa masuk ke restoratif justice. Even sesama temen misalnya ya. Bisa sih. Bisa banget ya. Ada bisnis, bisa juga itu. Bisa juga kan? Karena gini, yang paling penting kan jangan sampai persoalan-persoalan yang seperti itu membuang energi, biaya pasti kan untuk aparat. Terus kemudian lapas kita yang isunya sudah over capacity, terus mesti ditambah lagi dengan orang-orang yang dipidana dengan hal perkara-perkara seperti ini kan. Karena gini kayak ketika kita berhubungan atau menempuh jalur hukum ya, itu ada proses yang panjang, pasti ada, bukannya kita bayar tapi memang ada uang yang harus kita keluarkan kan tadi seperti itu, dan kalau kita ngelihat bahwa kemungkinan itu agak ribet untuk kita tempuh dan kita bisa mediasi ya. Ini kenapa pentingnya Kak Ferry sering menangani ada kasus yang gini akhirnya. Kalau saya sih sebetulnya sebagai seorang lawyer atau punya pengalaman. Kalau saya sebagai seorang lawyer saya mengutamakan atau mengedepankan perdamaian di antara para pihak. Itu opsi pertama dulu ya. Itu opsi pertama. Ketika itu terjadi, itu prestasi. Itu saya anggap itu prestasi diri sendiri. Di samping untuk kepentingan klien ya. Gitu loh. Ketika memang nggak bisa dipertemukan secara mediasi, win-win solution yang nggak ada ya, kan upaya atau channel hukumnya sudah ada, kanal hukumnya. Upaya hukumnya sudah disiapkan. Nah, kita akan tembuk sana. Gitu. Tapi upaya pertama pasti perdamaian. Kalau saya. Iya. Gitu Mas. Perdamaian ya. Ada lagunya kan, Mbak? Banyak yang cinta dan ya. Tapi apa lagi? Alright, forget it. My random thoughts, maafkan ya. Tapi benar perdamaian. Tapi perang semakin ramai. That one dapat bocorannya. Tapi benar ketika kita punya kasus hukum ya, alangkah baiknya tadi diselesaikan dengan baik. Tapi ini fungsinya lawyer loh. Bahwa memang kita butuh lawyer ya, Kak Ferry, ketika tadi dilaporkan ataupun khususnya dilaporkan atau tadi ya, karena kadang ya kita kan kita nggak tahu pemahaman konstruksi hukumnya, hak-hak kita apa yang dijamin oleh undang-undang apa aja gitu kan. Jadi when it comes to kalau misalnya ya berhubungan dengan masalah hukum, jadi hal yang pertama harus kita lakukan ada kontak lawyer ya. Iya, kalau saya sih konsultasi dulu, misalnya nih memenuhi panggilan segala macam, itu pun harus kita ngobrol dulu ya. Iya, betul. Ini persoalannya apa sih gitu. Yang saya lakukan kemarin betul atau tidak sih kan, seperti itu. Jadi udah prepare lah. Gitu. Jadi itu fungsinya tadi lawyer. Tapi menarik bahwa ini restoratif justice. Kita padahal tadi nggak ada kepikiran ngomong restoratif justice, tapi ini hal yang sering kita dengar ya, anak-anak muda pasti dan apalagi sekarang beberapa kasus hukum yang cukup membuat tadi viral di media sosial memang dianjurkan untuk restoratif justice. Nah, kalau bicara mengenai viral, Kak Ferry sering nggak sih dengar kalau nggak viral nggak bakal ditindak polisi nih?
no viral no justice katanya ya. Jadi makanya kalau mau keadilan harus viral dulu. Misalnya nih ada yang malakin, kalau kita lapor mah nggak akan ditindak. Tapi karena misalnya teman kita ngevideoin ya, yang kita palak film horror bro. Palak ya, is it with P right? Serem palak dong, ya. Iya, kalau kita mau dipalak gitu terus diviralin baru ditindak. Gimana Kak Ferry melihat bahwa no viral no justice this kind of, tapi bener loh ya, kalau nggak di FYP di mana, di TikTok, di IG pasti nggak I'm so sorry, I mean like mungkin akan sulit untuk ditindak polisi. Gimana melihat fenomena ini Kak? Fenomena ini memang betul terjadi gitu. No viral, no justice. Okay. Itu betul. Itu tuh betul. Tapi balik lagi, kalau saya prinsipnya itu oknum. Oknum. Itu oknum. Yes. Saya percaya bahwa penegak hukum dari dalam hal ini misalnya kepolisian gitu ya, sudah melakukan tugasnya dengan baik. Tapi ketika memang itu terjadi, yang saya bisa bilang itu oknum. Nah, sudah ada jalurnya juga kan, misalnya melalui Propam kita tempuh ke sana. Propam. Gitu. Dan memang ada baiknya juga Mas. Di era keterbukaan sekarang ini kan media di mana-mana dikit-dikit viral. Artinya viral ini bisa menjadi dua hal kan. Hal yang negatif atau hal yang positif. Misalnya yang positif ini kan untuk mengawal. Betul. Mengawal. Karena pasti 1, 2 atau 3 peristiwa ini di Indonesia yang sangat luas ini terjadi. Gitu. Bagaimana pengawasan dari pemerintah pusat misalnya, atau dari instansi tertentu dari yang membawahi itu kan nggak mungkin, menurut saya nggak masuk akal bisa memonitor itu semua. Gitu, makanya masyarakat sekarang bisa mengambil peran di situ untuk mengawal, tentu dalam konteks dan kapasitasnya yang sesuai, yang proporsional. Misalnya yang kayak Mas bilang, kalau nggak bayar itu nggak di videoin, nggak ditindaklanjuti atau segala macam. Ya itu memang saya nggak bisa tutup mata juga, itu memang banyak terjadi juga. No viral no justice tuh ya, tadi ada yang juga hashtagnya percuma lapor polisi ya, kalau nggak diviralin dulu juga. Tapi somehow ini kan bentuk apa ya, skeptisisme ya, bahwa banyak masyarakat yang agak skeptis sama hukum. Akhirnya mereka ngerasa ngapain lapor polisi percuma. Kadang tapi kita juga nggak boleh senegatif itu ya. Betul. Berpikir sama malah bahaya sih. Karena banyak kasus hukum dan banyak juga oknum polisi yang baik kok ya. Yang saya kenal in personal, mereka sederhana dan memang tadi ya, kalaupun ada 1-2 yang nyeleneh ya oknum kan. Nah, namanya di satu institusi gede ya, ribuan orang ya adalah 1-2 yang hilaf 1-2 ya kan, itu nah oknum. Ini juga di Surabaya Kak Fer, ini yang aku baca ya dari ada beberapa item di sini, kasus jual beli perkara. Aduh, ini nih bahaya banget ya. Seorang hakim yang memang harusnya tadi harus adil, harus netral ya. Istilah apa ya hakim tuh, kayak tangan Tuhan ya, atau wakil Tuhan lah di dunia wakil ini. Tuhan. Orang-orang sering bilang tangan Tuhan is Maradona. Right? Iya, main bola ya kan. I mean like I mean ya, pokoknya wakil Tuhan lah ya, hakim. Alright. Nah, kalau kita lihat ada kasus hakim yang jual beli. Kasus ini kan agak risky nih, serem banget. Ngebayang gak sih kita yang lagi berkasus, yang kita yakin bener, tiba-tiba hakimnya begitu. Nah, gimana lagi-lagi Kak Ferry? Ini kan oknum ya. Betul. Kalau Kak Ferry ngeliatnya seperti apa? Kalau saya lihat pertama kali yang kita harus bahas, ini posisi majelis hakim ini kan lebih tinggi dibanding yang lain kan. Artinya bahwa memang dia adalah perpanjangan Tuhan kan. Ya wakil Tuhan lah di dunia ini, dia memutus suatu perkara gitu. Nah, kemudian kalau untuk persoalan itu oknum, yaitu pasti jelas ya oknum. Nah, ketika memang ada putusan yang tidak sesuai atau mengangkangi aturan lah, kan udah ada upaya hukumnya juga. Misalnya ada banding, ada kasasi dan sebagainya. Betul. Nah, ya kita berharap sih memang ya seorang hakim itu tidak hanya netral, dia juga punya kebijakan hati nurani. Yang ketiga pengetahuan, karena kan memang hakim dianggap mengetahui semua perkara, gitu. Jadi kalaupun memang ada kesalahan ya jangan khawatir, masih ada
perkara ada upaya hukumnya banding, tapi jangan sampai persoalannya adalah jual beli hukum. Nah, itu yang jadi persoalan. Ini juga sebenarnya hakim yang melakukan ini ya bunuh diri ya sebenarnya ya. Karena ini pasti pelanggaran yang berat sekali dan krusial sekali. Jadi sebenarnya ya resikonya luar biasa. Jadi kalau ada oknum yang seperti ini sebenarnya kita masih bisa punya power ya. Untuk ngelaporin ya. Dan kita juga bisa itu kita bisa laporkan, jangan khawatir. Tapi memang contoh lah almarhum yang Hakim Artijo itu kan jadi ikon juga bahwa memang institusi atau lembaga hakim ini itu baik gitu. Tapi kalau memang ada yang bermasalah itu oknum. Lagi-lagi kan ya tadi oknum. Iya. Tapi nggak semua. Banyak kok yang putusannya bahkan sangat-sangat baik, memberikan pertimbangannya dan adil lah. Nah, Kak Ferry, sekarang kita ke item Undang-Undang ITE. Aduh, ini banyak banget ya. Apa-apa dilaporkan ya. Elektronik, transaksi elektronik, pencemaran nama baik, hoax, hate speech ya. Apalagi itu penghinaan apalah segala macam. Dan ini yang kadang aku I don't know much about this item ya. Tapi yang aku pahami ya sebagai orang awam bahwa when it comes to social media memang nggak boleh semena-mena gitu ya. Betul. Social media tuh ibaratnya sama aja kayak real life. Kalau masuk ke rumah orang ketok ya. Kalau itu halaman orang nggak boleh masuk sembarangan. Nggak boleh ngomong sembarangan, nggak boleh di rumah orang, nggak boleh istilahnya teriak-teriak gitu. Kan itu rumah orang. Ini logika yang kadang gue pakai, Kak Ferry. Karena somehow sebagai manusia kadang gatel juga kan pengen komen nih. Terus ada gitu. Tapi aku inget jari ya. Tapi banyak nggak apa-apa pakai fake account ya tetap aja bisa di trace ya. Nah ini yang kalau saya pribadi memahami bahwa bersosial media seperti itu. Nah kalau dari Kak Ferry sendiri, apa sih yang harus kita pahami ketika kita bersosial media agar kita tidak tadi nggak berbenturan dengan Undang-Undang ITE ini? Yang pasti gunakan sosial mediamu dengan penuh dengan tanggung jawab. Itu udah pasti. Yang kemudian karena kan hukum ini kan sumbernya juga ada hukum dari norma ya, kebiasaan kita lah, adat. Kayak seperti yang Mas Juno bilang tadi kan. Kita masuk ke rumah orang gak mesti ngatur, ya kan, nggak boleh sembarangan gitu. Nggak boleh teriak-teriak dalam rumah orang. Apalagi berbicara tanpa adanya dasar. Terus melalui masuk ITE itu kan menggunakan ada perangkat media sosial kan. Itu orang semua bisa tahu. Nah, itu mungkin bisa jadi diduga ada pencemaran nama baik, fitnah dan sebagainya. Nah, itu makanya sudah banyak kasus yang dilaporkan karena ada statement even kalau kita pun nggak pakai ID atau account yang asli tuh tetap bisa di trace ya Kak ya. Wah, jangan ragu itu. Jangan merasa aman ketika ngomong kasar, ngomong hal-hal yang jelek atau hal-hal yang nggak ada faedahnya ya, nggak ada truthnya gitu. Terus ngerasa gue pakai fake account nggak bakal di trace. Hehe, hello. Ya, jadi memang jarimu harimaumu is like real thing ya. Jadi teman-teman harus memang lagi-lagi pahami kalau social media undang-undang udah banyak contoh. Banyak sekali. Public figure juga you know right. Ujung-ujungnya minta maaf kan. Nah bahwa inilah yang penting bahwa social media tuh sama aja kayak kita daily life gitu, bersosialisasi sama kayak kita bagaimana memperlakukan orang di kehidupan nyata ya. Kalau ada orang baru tadi sopan santun hal-hal kayak gitu tuh harusnya dibawa ke social media ya. No wonder kan kita kemarin sempat netizen peringkat paling ini kan, paling julid. Iya, paling julid, paling kasar. Itu prestasi apa bukan? I was like, wow gitu. Tapi ini tanggung jawab kita loh sebenarnya, karena society kan kita bagian dari masyarakat dan kita yang ngebentuk khususnya public figure ya, orang-orang yang punya pengaruh di luar sana. Mereka yang ngebentuk pola pikir masyarakat loh itu Kak. Apalagi khususnya kita pemuda kan, harusnya gunakan medsos tuh publikasikanlah kita kemampuan kita apa, keahlian kita apa, karya kita apa, bukannya ini si ibu ini begini, si bapak itu udah penyalahgunaan lah itu. Makanya teman-teman yang julid juga itu tanggung jawabnya, karena yang
itu followingnya tuh. Ya, karena public figure kenapa ini ibu-ibu ketawa ya? Aku nggak nyinggung itu loh buahan ini. Tapi ya tadi, tapi that's the fact yang ya kita perbaiki bareng-bareng ya sebagai bangsa yang besar, yang menjunjung tinggi toleransi, gotong royong, menghormati. Aduh, Indonesia tuh bagus banget sih value-nya ya, luar biasa. Kalau kita bisa kembalikan lagi refresh gitu ya, ya itulah kita sebenarnya, bukan bangsa yang julid, bukan bangsa yang dikit-dikit kritik, iya gitu, jahat sama orang gitu. Kita tuh dari dulu nenek moyang kita tuh udah macem-macem ya sukunya, tapi hidupnya harmonis. Nah ini yang harus kita kembali bangkitkan lagi ya. Waduh, bagus kayak judul film film horor kali, Awakening. Oke, nah kalau bicara mengenai Kak Ferry, oke, kita kayaknya ini aduh udah hampir mau selesai, 5 menit lagi. Oke, nih. Oke. Udah, kalau kita udah bertanya hukum, tadi ya udah banyak macam-macam. Sekarang yang ringan aja Kak Ferry sebelum kita tutup ya Kak Ferry ya. Untuk sarjana-sarjana hukum di luar sana, kalau mau jadi advokat, kalau jadi advokat ya pasti kan ada batas umurnya kan. Sebelum bisa disumpah di umur 25 itu, kalau saya bekerja di law firm yang memang sudah kredibel sebelum gitu, itu untuk mencari pengalaman. Jadi jangan lulus buka kantor langsung. Ya itu bisa membahayakan mencari keadilan gitu. Karena mungkin bicara masalah pengalaman ya, experience ya. Kalau tapi bukan mengkerdilkan yang mahasiswa yang IPK-nya tinggi gitu. Ini ada yang bilang nothing beats experience. Ini penting banget loh. Yang kadang kita sadari ya bahwa kita bisa pintar textbook bener, tapi ketika pengalaman itu nggak bisa dibeli kan. Kenapa? Karena pengalaman teori dan praktik itu berbeda. Gitu. Ini kenapa tadi harusnya kerja dulu tadi? Iya, kerja dulu lah. Itu kita kerja dulu, cari pengalaman dengan kantor yang memang panutan lah gitu. Dan yang pasti di dunia kuliah jangan hanya kuliah aja gitu. Yang penting adalah berorganisasi. Kenapa? Karena bekerja, betul. Karena kita harus bekerja sebagai lawyer itu interaksinya sama orang. Kita nggak bisa kerja sendiri. Itu sulit. Itu sulit. Ya gue setuju sih, kalau lo kuliah tapi lo nggak, ya tadi cuman pergi kuliah rumah udah kelar. Sayang sekali waktunya karena ikut organisasi ya. Itu tuh bangun jaringan relasi gitu kan. Di dunia kerja pasti kepake. Itu kayak ngelatih diri lo untuk gini ya kalau solving problem. Simpelnya tuh ya, gini kalau ada yang komplain. Emotional gue harusnya begini kalau lagi diskusi, you know, hal-hal kayak gitu. Itu kenapa pentingnya anak-anak muda tadi kalau lagi kuliah ya sekarang berorganisasi aktif itu, itu bekal ya Kak ya, bekal untuk kita nanti ketika real world kerja gitu, itu pasti ngebantu. Itu soft skill kan, itu nggak dapat di kelas-kelas. Itu pun yang gue jalanin ketika gue kuliah, ada organisasi, ada apa ya. Even high school pun gue ekskul itu banyak. Itu yang ngebantu ya Kak Ferry. Betul. Wah, oke. Jadi simple sebenarnya kalau buat jadi advokat tadi ya, harus tadi pengalaman dulu dibanyakin. Betul. Terus yakin. Passionnya mesti yakin di situ. Kalau nggak merugikan mencari keadilan. Kak, satu nih. What's that? Sorry, this one nih. Halim Arif & Co. Law Firm. Yes. Berapa tahun membangun itu dan it takes apa untuk punya sendiri kantor gitu? Saya lulus 2010-2011 gitu. Itu kerja sama orang. Setelah itu saya udah bikin sendiri kan, gitu. Nah, kalau dengan yang kantor sekarang Halim Arif & Co. Law Firm ini, saya berpartner 3 orang. Gitu. Itu teman kuliah semua. Secara chemistry kita udah terbangun. Dulu kita lomba peradilan semu, lomba di kampus mana itu kita bareng. Gitu. Terus sampai sekarang, tapi kalau untuk tahun baru sekitar 2018 lah kita menyatukan kantor, karena dulu masing-masing kantor sendiri. Nah, jadi secara chemistry udah terbangun lama, udah saling tahu cara kerjanya masing-masing, kelebihannya si ini apa, kekurangannya apa. Jadi udah oke sih, udah ngeblend sekarang. Luar biasa. Dan yang kalau untuk buka kantor, yang penting adalah pintar-pintar cari partner. Karena partner itu pasangan hidup kita. Masalah keuangan, masalah penyelesaian klien, rahasia kita semua itu sama mereka. Dan banyak kan yang tengah jalan, istilahnya
beda pendapat, entah mungkin masalah fee atau apa pembagian itu kan jadi konyol sebetulnya. When it comes to kerja ya, bisnis ya, memang punya partner yang memang secara emosional punya chemistry yang bagus ya. Saling backup. Apalagi kenal bertahun-tahun, sudah tahu lah kekurangan dan kelebihannya. Itu penting ya kayak. Penting banget dibanding kayak kelihatannya dia terkenal nih. Nah, ternyata kelihatannya dia kayak banyak uang buat modal. Ya, jangan gitu doang. Ada juga yang kayak gitu. Iya, banyak. Jadi dia suntik modal, tapi secara pekerjaan dia nggak involve. Ada juga yang kayak gitu. Ya nggak salah juga sih. Ini kenapa gue ngobrol ini, karena ini juga obrolan gue sama teman-teman gue. Karena kalau mau anak muda kan tau lah, sini Kak Ferry punya bisnis kecil-kecilan, tadi punya kantor atau ya kayak Kak Ferry. Ini yang harus dibangun, bahwa kedekatan emosional ya sama rekan kerja itu penting. Jadi memang ya banyak hal, nggak cuman bicara pendidikan tinggi IPK yang tinggi, GPA yang bagus, prestasi yang mentereng, tapi juga kalau bicara tadi kerja, teamwork, attitude tadi attitude semuanya penting sekali. Kayak untuk say hi, hormat segala macam. Oke guys, it's a wrap. Thank you. Kita senang sekali ngobrol hukum dari berbagai banyak perspektif, dan ternyata fun ya to talk about law itu sendiri, karena anak muda yang paham hukum ini kan ibaratnya kan bekal kita ya untuk ngelakuin apapun, baik itu dalam usaha, kerja, terus lagi sekolah. Karena pasti kita akan dihadapkan dengan tadi, bukan masalah hukum ya, tapi ada hal-hal yang mungkin do and don'ts yang harus seperti apa. Nah itu kenapa anak muda secara nggak langsung harus tahu nih melek hukum, bagaimana kalau ada kasus hukum atau seperti apa, what to do. Tadi salah satunya dengan mengontak lawyer, dan juga ya sebenarnya simple sih ya, jadi orang baik aja ya, nggak akan ada ruginya. Kalaupun nanti ada yang merugikan kita ya, bisa dibawa ke jalur hukum. Oke, dan berkaitan dengan Partai Perindo, teman-teman, campaign aksi nyata dari kamu untuk Indonesia ini relate banget untuk movement yang dijalankan oleh Partai Perindo, yaitu ini value ya yang menurut gue tiap kita harus punya ya, dan ini produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, penting sekali, peduli, penting banget, turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Ini ya, produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Itu luar biasa kalau gue lihat value-nya. Nah, Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat dari program penjaringan secara daring bagi warga negara Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif di semua tingkatan, DPRD Kabupaten Kota, Provinsi, dan RI. Dan untuk daftar, caranya gampang banget, tinggal ke konvensirakyat.com. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo, bisa mengunjungi website partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Dan untuk teman-teman yang tadi sudah memberikan quote selama obrolan kita, nanti kita umumin ya di minggu depan, oke? Di Instagramnya Partai Perindo, tapi jangan lupa untuk follow Partai Perindo. Dan terima kasih sekali Kak Ferry, pemikiran dan juga sharingnya untuk obrolan kita. Semoga kita next bisa ngobrol lain yang macam-macam ya. Siap. Karena kita sangat tadi butuh perspektif dari banyak orang, khususnya bidang hukum, dari anak muda, mau yang tua pun juga ya, beberapa narsum kita yang senior, mereka punya pemandangan yang luar biasa bagaimana kita harus memahami hukum di tanah air. Terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Saya Herjuno Syaputra signing out. Have a good time. Bye-bye. God bless. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan.